Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Drama Bali United kontra Persib Bandung semakin bergejolak. Usai admin Bali United nyindir pihak Persib, kini giliran pelatih paling kontroversi di Liga Indonesia, Stefano Cugura, angkat bicara soal permohonan Boyan Hodak untuk menunda laga Persib versus Bali United. Menurut Teko, musim lalu aja Bali United minta laga ditunda tapi nggak dipenuhi. Kenapa sekarang permintaan Persib harus dipenuhi? Saya bersama Bali United di Liga 1 musim lalu juga punya situasi yang sama. Saat itu kami sedang berjuang di AFC Cup. Kami tidak punya persiapan yang cukup, hanya ada waktu 3 hari saja. Kami waktu itu minta perubahan jadwal liga, tapi tak ada perubahan, ujar Teko. Ya udah, gini aja deh ya. Ini kalau buat kami pribadi ya. Kalau misalnya PSSI nggak mau ngerubah jadwal dan tetap pada pendiriannya kalau liga ini harus sesuai jadwal, yaitu sih oke-oke saja, silahkan saja kalau buat kami ya. Tapi dengan satu syarat nih. Musim depan, siapapun wakil Indonesia di ACL yang minta liga ditunda jangan disetujui juga gitu loh. Jangan ini mah giliran klub anu yang minta ditolak, tapi klub lain yang minta justru disetujui. Kalau PT LIB dan PSSI tetap pada pendiriannya, ya udah kita terima aja asal adil semuanya itu disamaratakan, nggak boleh ada yang beda-bedakan. Cuma ya itu, ini tuh sedikit pelajaran aja buat Erick Thohir ya, yang bilang katanya malu nih ngeliat ranking Liga Indonesia yang ada di urutan 26 Asia, dan inginnya Liga Indonesia ini rankingnya ada di nomor 2 ASEAN dan nomor 6 Asia. Tapi ya mau gimana itu bisa tercapai kalau nggak disupport atau nggak didukung oleh seluruh elemen insan sepak bola di tanah air. Jadi buat mimpi-mimpi Erick Thohir itu ya buang jauh-jauh aja Pak Erick ya. Ya percuma juga ada wakil Indonesia tapi nggak ada yang dukung. Sepak bola yang luar biasa begini, masa liga di Asia Tenggara ranking 6 di bawah Filipina? Keterlaluan. Ya, Liga Asia kita ranking 28, keterlaluan. Sekarang ini deh kita bicara secara logika dan fakta aja. PSSI ingin ranking liga kita naik dan nggak di bawah terus, betul dong? Tapi klub di Indonesia itu nggak ada yang ngedukung wakil Indonesia di Asia, betul dong? Yang ada mereka marah, ngebully, memojokkan dan mengejek, betul kan? Akhirnya apa? Jadi siapapun wakil Indonesia di Asia, otomatis mereka juga males dong buat main di Asia. Kita main di Asia, tapi nggak didukung, malah dipojokin, diejek, dibilang badut Asia dan lain-lain. Apa itu sebuah dukungan? Nah gimana bisa kecapai? Itu secara logika aja deh. Sekarang coba kita perhatikan, apa ada tim Liga 1 atau Liga 2 yang ketika wakil Indonesia main di Asia, kita sebut saja Madura sama Persib ya, apa ada tuh akun-akun media sosial klub-klub Liga 1 dan 2 yang nulis, ayo Madura United, ayo Persib Bandung, semangat? Gak ada tuh yang posting kayak gitu di media sosial klub-klub Liga 1 dan 2. Yang ada itu cuma kata-kata iri dan juga kata-kata sindiran, kata-kata sirik. Alah badut Asia, mending kita aja lah di Asia. Betul dong ada yang begitu. Lalu PSSI dan LIB-nya pun sama aja nggak ngedukung. Gimana caranya ngedukung? Lah kan ini kan jadwal liga udah dibikin nih 3 tahun ke depan. Harusnya kan udah diketahui nih kalau yang namanya wakil Indonesia itu bakalan ada yang main di Asia. Nah kenapa jadwalnya nggak disesuaikan untuk 3 tahun ke depan? Gitu loh yang kami bilang. Kalau nanti ada yang komentar, alah di luar negeri aja jadwal ketat, nggak ada yang protes. Ini otaknya masih belum nyampe. Beda cuy, beda kelas. Liga mana dulu yang nggak ditunda gitu aja? Apa Liga ASEAN atau Liga Eropa? Coba deh kalian lihat. Buat yang komentar nih katanya di liga luar itu nggak ditunda. Liga mana? Liga ASEAN. Liga ASEAN semuanya ditunda. Di liga-liga ASEAN yang punya wakil main di Asia itu semua jadwalnya diubah atau ditunda kecuali Liga Indonesia yang nggak ditunda. Mau contoh? Nanti kita kasih contoh di akhir video. Kalau yang kalian komentari Liga Eropa ya jangan disamain dengan Liga Eropa, beda kelas bos. Fasilitas mereka mumpuni, punya pesawat pribadi,
training ground pribadi, dokter dan terapis yang berkelas, kedalaman skuad mumpuni sebab financial fair play di Liga Eropa ini lebih tinggi dibandingkan financial fair play di Indonesia. Mereka mah nggak masalah jadwal ketat karena memang sudah tertata. Lah di Indonesia mau away aja pakai charter pesawat komersil, nggak punya training ground, nggak punya fasilitas yang lengkap, kedalaman skuad yang jomplang karena financial fair play di Indonesia yang sangat rendah cuma 50 miliar. Jadi jangan disamain Liga ASEAN dengan Liga Eropa. Liga Eropa nggak masalah, nggak ditunda jadwal ketat pun nggak masalah karena memang fasilitasnya mumpuni, kedalaman skuad yang udah mumpuni juga. Mau contoh, Lion City Sailor di Liga Singapura itu ditunda loh jadwalnya lawan Young Lion cuma demi melawan Persib kemarin. Mau lihat nih tuh pelototin ditunda. Intinya gini deh ya, kami sih nggak masalah ya mau liga ditunda atau enggak ya. Yang penting konsisten. Kalau PSSI dan LIB nggak mau ngerubah atau nunda liga ya udah selamanya kayak gitu. Semua klub pun berlakukan, jangan sampai ini giliran klub anu yang main di Asia diturutin, sementara klub anu yang main di Asia nggak diturutin. Nah inilah yang buat kami agak jengah gitu loh buat kami. Lanjut ya, PSIS Semarang kembali umumkan akan mencoba mendatangkan pemain asing baru. Kali ini ada posisinya adalah striker. Ada 3 orang sih ya, yang tengah kabarnya akan dicoba nih atau di trial. Salah satunya adalah mantan striker Persib Bruno Katanhede. Dan juga ada nih pemain penyerang dari Penang FC Malaysia Rodrigo Diaz. Jadi intinya PSIS ini akan hampir sama dengan di awal liga musim ini. Datangkan dulu para pemain asing, nantinya akan diseleksi nih. Nah, baru dipilih yang cocok, baru akan dipakai di liga. Jadi kalau di total saat ini, itu pemain-pemain yang tengah akan ditrial oleh PSIS ada Bruno Katanhede, Rodrigo Diaz, dan Douglas Oliveira. Ini striker semua ya. Lalu ada Franco Perce, Federico Fazio, Kevin Ceseri dan Bianor da Silva serta Marcelo Jalo. Ini sektor back ya, dan ini belum kelar ya, soalnya gelandang pun kabarnya akan mendatangkan juga nih dan akan diseleksi. Jadi untuk saat ini ada 8 pemain asing yang tengah diseleksi oleh PSIS Semarang. Khusus untuk Bruno Katanhede, kalau benar jadi ke PSIS Semarang, berarti salah satu orang yang kami sebutkan dari 25 pemain asing yang ada dalam daftar dari Dirjen Imigrasi. Ini betul dong. Dan ini pun artinya Bobotoh akan gigit jari. Udah ngarep banget tuh Katanhede balik ke Persib buat gantiin Mailson 5. Malah ke tim biru lain. Yang salah siapa? Ya silahkan jawab sendiri. Nah, masih berkaitan dengan Bruno Katanhede yang banyak Bobotoh ingin memulangkannya untuk menggantikan Mailson 5. Nah, kita akan coba bahas salah satu pemain yang sampai saat ini masih dipuja-puja oleh sebagian supporter Persib, yakni Mailson 5. Masih ingat 2019, Robert Rene Albert mendatangkan pemain asal Turkmenistan, Artur Gevorkyan. Betul dong? Nah, buat kalian kurangnya apa sih Artur Gevorkyan ini? Laga perdana, laga debutnya cetak gol loh. Ya meskipun akhirnya cuma tampil 9 kali di Persib, tapi kan dari 9 kali tampil itu si Artur ini cetak 3 gol loh ya. Tapi meskipun cetak 3 gol itu pun gak cukup membuat manajemen Persib yang waktu itu masih dipegang oleh Teddy Cahyono puas sama Artur Gevorkyan. Akhirnya Teddy Cahyono pun langsung ngomong sama Robert Rene Albert buat mengevaluasi si Artur. Dan keputusannya si Artur pun digantikan loh oleh Kevin Van Kippers-Lewis. Itu pun jeblok juga si Kevin, yang akhirnya dibuanglah sama Umuh Muhtar. Sekarang kita coba bandingkan 9 laga 3 gol, Artur Gevorkyan tetap dipecat. Bagaimana dengan Mailson 5? Sejauh ini sudah tampil 9 kali, tapi cuma baru koleksi 1 assist saja.
sama-sama 9 kali tampil tapi beda hasil. Kalau ada yang merasa patut dipertahankan, ya kalian harus ingat juga, patut diingat, catat ya, Persib itu bukan lembaga sosial. Bukannya klub milik pemerintah yang dapat gaji dari pemerintah, bukan. Persib itu sebuah perusahaan. Perusahaan itu butuh pemasukan dana dan butuh kesempurnaan. Jadi nggak ada dalam istilah perusahaan itu ada kata-kata coba dulu deh, kasihan, siapa tahu kedepannya lebih bagus. Nggak bisa begitu. Dalam sebuah perusahaan itu karyawan jelek ya buang, cari yang lebih bagus. Itu yang harus kalian pahami. Jadi ya kita lihat nanti di jendela transfer ini apakah Mailson 5 ini selamat atau enggak ya. Kalau Persib ini ngejarnya juara Liga dan selamat di ACL 2 harusnya sih ada evaluasi sih. Sebelum lanjut kita ke timnas dulu ya. Ini duo Sayuri udah terlihat ya, udah balik lagi ke timnas Indonesia dan dipastikan mungkin akan bisa main juga nih lawan Jepang ataupun Arab Saudi. Bagaimana dengan para punggawa timnas Indonesia? Hampir sebagian besar punggawa timnas Indonesia sudah datang dan sudah mulai ikut latihan. Untuk yang dari tim Liga 1 sih udah hampir datang semua ya, kecuali memang yang abroad ya, masih ada beberapa yang belum datang. Nah, rencananya tanggal 12 November ini sih harusnya para pemain timnas ini udah kumpul semua nih. Nah, bagaimana dengan timnas Jepang nih, calon lawan timnas Indonesia di laga perdana ini ya. Timnas Jepang sendiri udah lakukan latihan perdana di Jakarta pada Senin 11 November ini. Tapi ada satu hal yang lucu dan unik nih. Ada pernyataan dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan beberapa punggawa timnas Jepang seperti Yuto Nagatomo yang juga mengomentari, katanya sih merasa heran katanya nih, kok ada sih negara yang nggak mau main di Indonesia. Katanya takut sama orang Indonesia. Sementara Moriyasu dan pasukannya tiba di Indonesia itu justru disambut seperti raja. Dan gak ada yang aneh di Indonesia. Bahkan menurut salah seorang punggawa timnas Jepang, Yuto Nagatomo, dia ini mengaku orang Indonesia itu lucu-lucu dan ramah serta sedikit aneh. Sebab ternyata ada orang Indonesia yang makan mie instan pakai nasi. Saya bukan pertama kali datang ke Indonesia dan selalu menyenangkan jika datang ke negara ini. Orang-orang di negara ini lucu-lucu dan ramah serta unik. Saya bisa tahu kenapa akhirnya banyak orang Belanda makan mie instan dengan nasi. Ternyata orang Indonesia yang mengajari, ujar Yuto Nagatomo. Sementara pelatih Jepang Hajime Moriyasu berkomentar seperti ini. Selalu menyenangkan jika datang ke negara ini dan sangat aneh bagi saya jika ada negara yang merasa tak aman di negara ini. Lihat orang-orang di sini, semua senyum dan menyapa. Apa yang ditakutkan? Ujar Moriyasu yang kami kutip dari Bola Sport. Nah, jadi gimana pendapat kalian? Ini timnas Jepang aja merasa nyaman loh di Indonesia, tapi adalah negara katanya takut nih ke Indonesia, takut ya nggak tahu deh takut apa kali. Di sisi lain, kita akan coba jawab satu pertanyaan yang masuk ke Instagram kami yang tanya soal saat kami bilang Ian Maatsen mau masuk ke timnas Indonesia. Dia tanya nih, emang bisa ya Ian Maatsen ke timnas Indonesia? Kan dia udah main di Euro. By the way, yang bilang Ian Maatsen akan masuk ke Indonesia atau dinaturalisasi orang Indonesia itu bukan kami loh ya, tapi Ian Maatsennya sendiri yang ngomong. Tapi pihak PSSI-nya belum menanggapi. Oke, kita akan jelaskan kenapa kami bisa bilang Ian Maatsen ini masih bisa masuk ke timnas Indonesia. Sekarang lihat ini statistiknya Ian Maatsen di timnas Belanda senior. Sejak September 2023 sampai November 2024, Ian Maatsen ini belum satu kali pun tampil di timnas Belanda senior. Di Euro 2024 kemarin, kalau kalian benar-benar mengikuti berita sepak bola pasti udah tahu kan, Ian Maatsen itu di Euro 2024 itu sampai ngambek loh, gara-gara dia ini kan ngorbanin waktu liburannya cuma demi penuhi panggilan timnas Belanda. Tapi apa yang terjadi? Nggak sekalipun di Euro itu dia ditampilkan. Dan sampai sekarang Ian Maatsen ini belum pernah tampil sekalipun untuk timnas senior Belanda. Dan ini harus dibedakan ya. Betul emang Ian Maatsen ini tercatat sebagai pemain timnas Belanda senior, tapi belum ada
caps alias belum pernah main sekalipun dan cuma dicadangkan. Jadi catat ya, belum pernah membela timnas Belanda senior lu ya. Beda dengan Tijani Reiner yang udah tampil beberapa kali untuk timnas Belanda senior. Itu lo ya jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah Ian Maatsen ini masih bisa atau enggak masuk ke timnas Indonesia, jawabannya ya tentu saja bisa. Tapi apakah dia akan ke timnas Indonesia atau enggak, itu enggak ada yang tahu. Ini kan yang bilang Ian Maatsen sendiri. Dulu tuh Ian Maatsen pernah bilang kayak gini nih, coba baca sendiri ya pernyataan dari Ian Maatsen. Dengan kondisi saya sekarang, jika timnas Indonesia memanggil saya akan bersedia. Tuh, itu kata-kata Ian Maatsen, makanya kami berani tampilkan.